Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara, senang sekali saya Karen Utari dapat menyapa Anda dalam program Ruang Publik. Program yang akan membahas isu-isu kepublikan dan tema kita pada hari ini saudara yaitu dampak musim kemarau, yang mana kita masih berada pada puncak musim kemarau. Lalu bagaimana dampak dari musim kemarau ini terhadap suplai dari air baku dan juga ketersediaan pangan, baik juga di bidang pertanian dan perikanan. Pertanyaan-pertanyaan ini akan kita bahas bersama dua orang narasumber kita, yang mana salah satunya sudah bersama saya saat ini ada Bapak Dwiki Riantara SOS MSI. Beliau merupakan Direktur Utama Perumda Tirtamayang Kota Jambi. Selamat sore Pak Dwiki. Selamat sore Mbak Khairani. Apa kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Pak ya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir di studio TVRI bersama saya saat ini. Dan juga narasumber kedua akan kita lakukan dialog bersama melalui siaran Zoom. Ada Bapak Faizal SHMH, beliau merupakan Kepala Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Batanghari. Selamat sore Bapak. Selamat sore Pak Faizal. Baik, sepertinya kita belum tersambung dengan Pak Faizal. Saya mau ke Pak Dwiki nih berarti ya, karena Pak Dwiki yang baru bersama saya nih untuk berdiskusi. Pak Dwiki, bagaimana sih pengelolaan air di PDAM Perumda Tirtamayang dan juga bagaimana kondisi air baku saat ini terlebih pada saat musim kemarau ini, Pak? Ya, jadi memang harus kita akui dampak dari musim kemarau di tahun 2023 ini cukup signifikan bagi masyarakat Kota Jambi, karena kita sangat bergantung pada kuantitas air baku yang ada di Sungai Batanghari. Untuk Perumda Air Minum Tirtamayang, Sungai Batanghari itu adalah salah satu-satunya sumber air baku kita. Kita tidak punya sumber air baku yang lain. Dan pada saat ini kondisinya terjadi penurunan permukaan air sungai sampai dengan 50%. 50% Pak ya? Normalnya tinggi air sungai itu sekitar 580 meter, tapi sekarang sampai turun ke 2,3 meter. Ya, jadi hampir 50% ya penurunannya, sehingga air baku yang bisa kita sadap untuk pengolahan itu juga di beberapa intake atau titik pengambilan air itu mengalami penurunan. Nah, tapi alhamdulillah sebetulnya produksi kita terus berjalan, dan walaupun ada pelanggan yang jam pengalirannya berkurang, tapi tetap air kita bisa mengalir. Nah, di beberapa titik mungkin memang ada pelanggan yang tidak mendapatkan air karena mungkin posisinya di ujung, tapi kita ada solusinya. Mereka ini akan kita tempatkan toren air atau tangki, sehingga pelanggan-pelanggan tersebut bisa mengakses air bersih secara gratis. Ya, mungkin pada saat ini juga kondisi dari Sungai Batanghari itu kualitasnya sebenarnya tidak bermasalah gitu ya, tidak mempengaruhi, tapi ada sedikit dampaknya, yaitu pH-nya meningkat. Ya, dengan meningkatnya pH itu maka tentunya pengolahannya membutuhkan sedikit tambahan ya bahan kimia. Jadi kira-kira sampai saat ini pelayanan masih bisa kita laksanakan dengan seoptimal mungkin, walaupun ada pengurangan jam pengaliran, tapi untuk khususnya di wilayah pelayanan Tanjung Sari, yang paling terdampak itu kan adalah Kelurahan Talang Bakung dan Kelurahan Palmerah. Nah, di sini banyak keluhan memang air tidak mengalir, tapi kami menyiagakan mobil tangki untuk dikirim kepada pelanggan-pelanggan maupun non pelanggan secara gratis. Oke, berarti non pelanggan pun juga mendapatkan? Iya, jadi air, Pak, ya? Sekitar 3 minggu yang lalu Pak Wali Kota Jambi sudah menginstruksikan kepada Perumda Tirtamayang untuk membantu pemerintah mengatasi dampak kemarau ini bagi masyarakat yang mengalami kekeringan sumber air. Sebagaimana kita ketahui, banyak sumur-sumur yang kering, ya. Bagi yang non pelanggan dan bagi yang pelanggan, mereka juga punya alternatif sumur, tapi masih bisa mendapatkan air dari
perpipaan PDAM, Tirtamayang. Nah, kita tetap akan layani siapapun yang mengajukan permintaan, asalkan berkoordinasi dengan RT, lurah dan camat setempat, menyampaikan permintaan ke nomor pengaduan Tirtamayang 0821 2121 9692. Silakan bagi masyarakat yang membutuhkan mengirimkan WhatsApp ya, permintaan pengiriman mobil tangki secara gratis. Kami akan layani. Secara gratis, Pak ya? Secara gratis. Ini jam operasionalnya bagaimana, baik Pak? itu pelanggan maupun yang bukan pelanggan Tirtamayang. Tetap dilayani, Pak, ya, walaupun bukan pelanggan. Kalau jam operasionalnya, Pak, untuk tangki gratis ini? Setiap hari, ya, bahkan di hari libur pun kami layani pada siang hari ya. Pada siang hari, ya, jam operasional kantor, Pak ya? Malam hari, mohon maaf kami belum bisa melayani. Melayani jam operasional kantor lah, Pak ya. Tadi Pak juga memberikan intake di Perumda Kota Jambi ini ada berapa, Pak? Ada 6 yang sekarang beroperasi. Yang saat ini agak terkendala itu intake Sijinjang. Intake Sijinjang. Ya. Menurun sekitar 60 liter per detik. 60 liter. Kuantitas air yang bisa kita sadap. Tapi kami sudah melakukan langkah-langkah antisipasi, antara lain dengan mengeruk endapan yang ada di intake Sijinjang, sehingga dasar dari sungai itu agak terbuka dan kita bisa menyadap air lebih optimal, ya, walaupun permukaannya menurun. Nah, jadi tetap terjadi penurunan produksi karena kita pada jam-jam tertentu harus menghentikan produksi. Di jam berapa tuh, Pak, di wilayah tersebut? Antara jam 4 sampai jam 6 sore. Jam 4 sampai jam 6 sore. Itu masyarakat ada pemberitahuan sebelumnya atau bagaimana, Pak? Ada pemberitahuan, ya. Selalu akses media sosial Tirtamayang, baik itu di Facebook maupun Instagram. Dan kami juga mengirimkan informasi-informasi melalui grup WhatsApp di forum-forum RT. Ya, itu bisa diakses. Ya, karena mungkin sebagian masyarakat ada yang belum mengetahui, Pak ya, kalau Perumda Tirtamayang itu juga memberikan informasi terkait penghentian jam operasional di jam-jam tertentu, bisa mengakses dari layanan media sosial dan juga grup WhatsApp-nya dari RT, Pak ya. Nah, kalau untuk konsumsi air dari masyarakat sendiri, dari dampak dari musim kemarau ini, bagaimana penurunannya, Pak? Ya, memang terjadi penurunan, itu sudah pasti, karena produksi kita sedikit menurun, dan kita juga banyak memberikan air secara gratis ya. Tapi pelanggan itu dia bisa menyampaikan permintaan ya. Nah, jadi konsumsinya selama ini kalau normal itu kan sekitar 18 meter kubik per pelanggan per bulan. Sekarang ini terjadi penurunan di bulan September itu sekitar 16 liter per pelanggan per bulan. Ya. Kalau untuk di Jambi sendiri ada sumber air alternatif nggak sih, Pak, selain dari Sungai Batanghari? Sayangnya sampai saat ini, seperti kami sampaikan tadi, Kota Jambi itu hanya punya satu dan satu-satunya sumber air, yaitu Sungai Batanghari. Namun pemerintah Kota Jambi sebetulnya beberapa tahun terakhir ini sudah punya wacana untuk membangun embung yang tadinya rencananya lokasinya di sekitar Kenali Asam Atas dan Kenali Asam Bawah. Nah, tapi ini mungkin nanti akan berproses. Kita tunggu saja, mudah-mudahan Kota Jambi punya ya sumber alternatif lain selain Sungai Batanghari. Karena kita tahu Sungai Batanghari ini kan banyak sekali gangguan ya. Bukan hanya saat ini, tapi kalau kita belajar sejarah sudah lama ya, macam-macam ya. Ada penambangan batu bara, kemudian limbah dari industri kelapa sawit yang mempengaruhi bukan saja kualitas tapi juga kuantitas. Nah, ini yang harus menjadi perhatian kita semua. Bukan hanya Tirtamayang sebagai pengguna dari air Sungai Batanghari, tapi juga seluruh pemangku kepentingan di Provinsi Jambi. Karena Sungai Batanghari ini kan sungai terpanjang di Sumatera dan Pak, mengalir melintasi hampir semua kabupaten kota di Provinsi Jambi. Nggak cuma di Kota Jambi aja, Pak, yang penggunanya.
Nah, terkait dengan tadi Bapak bilang kan kualitasnya menurun, lalu terkait dengan kualitas itu bagaimana Perumda Tirta Mayang mengatasi agar kualitas sumber air baku itu tetap terjamin gitu Pak? Kalau di musim kemarau, kualitasnya itu tidak terlalu terdampak sebetulnya. Hanya pH atau keasamannya yang meningkat karena faktor dari kurangnya curah hujan dan permukaan air sungai yang turun. Ya, jadi kita tentunya membutuhkan bahan pengolahan yang harus ditingkatkan dosisnya gitu. Jadi itu dari segi pengolahan, ya. Tapi kalau secara umum justru lebih sulit kita mengolah air pada musim hujan. Wah, kenapa tuh Pak? Ya, karena kekuruhannya tinggi, ya, dan banyak mungkin polutan-polutan yang harus dipisahkan dari air baku tersebut. Gitu. Baik. Kalau jumlah pelanggan saat ini berapa Pak? Nah, ini yang penting diketahui oleh masyarakat Kota Jambi ya, bahwa Tirta Mayang itu pada tahun 2023 ini insya Allah bulan depan ya, kita bisa menembus angka 100.000 sambungan pelanggan. Amin. Ya. Saat ini, per hari ini, pelanggan kita sudah mencapai 99.200. Ya, jadi kecepatan kita tahun ini cukup tinggi. Insya Allah bulan depan kita bisa mengejar 800 lagi, sehingga Tirta Mayang itu akan menjadi salah satu PDM besar di Indonesia. Amin. Saat ini posisinya Tirta Mayang itu yang keempat terbesar di Sumatera, setelah Medan, Palembang, dan Kota Padang. Nah, kita walaupun Kota Jambi itu adalah kota besar, ya, bukan kota metropolitan seperti Pekanbaru atau Bandar Lampung, tapi jumlah pelanggan kita jauh lebih besar daripada Pekanbaru, jauh lebih besar daripada Bandar Lampung. Tentunya jauh lebih besar lagi daripada Bengkulu, Banda Aceh, dan sebagainya. Ya, jadi itu yang bisa kita banggakan, bahwa Tirta Mayang itu berkembang cukup pesat dan membanggakan dalam kurun waktu hampir 50 tahun ini. Tahun depan Tirta Mayang itu akan genap berusia 50 tahun. Usia emas Pak ya? Ya, jadi kita tahun ini menuju emas. Ya, insya Allah semua kebaikan yang kita cita-citakan itu akan segera tercapai. Dan kita mengapresiasi Bapak Wali Kota Jambi yang dalam 10 tahun terakhir kepemimpinan beliau telah membawa perubahan yang sangat besar bagi Tirta Mayang dan pelayanan air minum di Kota Jambi. Kita lihat dalam catatan sejarah bahwa pengembangan kapasitas produksi Tirta Mayang itu hanya terjadi dalam 10 tahun terakhir. Wow. Juga peningkatan jumlah pelanggan yang sangat signifikan. Tahun 2014 kita hanya punya sekitar 60.000 sambungan pelanggan. Tapi dalam 8 tahun ya, kita bisa mengejar hampir 100.000. Nah, jadi ini kan prestasi yang luar biasa sebetulnya. Signifikan sekali peningkatan pelanggan dalam jangka waktu 8 tahun tadi Pak ya. Dan pelanggan juga bisa melihat perbedaannya, kualitas air yang mereka terima sekarang dengan masa-masa sebelumnya. Seperti apa tuh Pak kalau sebelumnya? Sebelumnya banyak keluhan, ya, airnya keruh, berbau, banyak lumpur, dan mengalirnya pun mungkin cuma 1-2 jam per hari. Tapi kalau sekarang kita bisa pastikan di semua wilayah pelayanan secara umum itu rata-rata 21 jam. 21 jam? Ya, memang masih ada wilayah-wilayah yang kritis, yang karena kondisi-kondisi tertentu itu pengalirannya baru bisa maksimal 6 jam. Ya, tapi tetap mereka saat ini bisa menerima pengaliran air. Gitu ya. Nah, inilah wilayah-wilayah yang kami fokuskan untuk dapat kita tingkatkan jam pengalirannya. Paling lambat 2024 semua sudah menikmati jam pengaliran yang lebih banyak. Wilayah apa saja tuh Pak? Ya, umumnya yang di wilayah Kecamatan Palmerah ya, dan Kota Baru. Juga yang wilayah pengembangan ini kan Alam Barajo ya. Itu menjadi fokus kita untuk peningkatan kapasitas produksi dan juga jaringan distribusi.
Baik. Lalu bagaimana ada strategi lagi nggak Pak untuk pelayanan kepada masyarakat khususnya pelanggan ya? Terkait tadi kan kalau masyarakat umum ada tangki gratis, kalau masyarakat di musim kemarau ini ada lagi nggak strategi lain untuk masyarakat dan pelanggan Pak? Saya rasa memang itu yang kita lakukan. Prioritasnya Pak ya? Ya, jadi kita mengoptimalkan produksi walaupun ada keterbatasan, kita tetap mengupayakan apa yang bisa kita lakukan secara maksimal. Ya, tapi tentunya jam pengairan yang berkurang dan kapasitas yang berkurang kita imbangi dengan pengiriman mobil tangki secara gratis. Nah, ini sudah menjadi perintah dari Pak Wali Kota dan kami bekerja sama juga dengan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi maupun Dinas Lingkungan Hidup untuk mengantarkan air bersih melalui mobil tangki. Jadi ada mobil tangki Tirta Mayang, ada mobil pemadam kebakaran yang kapasitasnya juga lumayan ya untuk mengirim air, juga mobil tangki dari Dinas Lingkungan Hidup. Nah, pengantaran ini sampai saat ini kami namakan kegiatan ini Operasi Kemarau. Operasi Kemarau. Ya, Operasi Kemarau 2023. Tahun 2022 nggak ada Operasi Kemarau. Karena berarti baru tahun ini Pak ya? Iya, ini kan bisa dikatakan bencana ya, kekeringan, sehingga perintah Pak Wali Kota itu kita harus melayani masyarakat semua yang memerlukan air bersih. Mereka boleh menyampaikan permintaan dan kita berikan secara gratis. Kita kerahkan armada kita standby ya dari pagi sampai sore. Dan sampai saat ini Operasi Kemarau itu sudah menjangkau hampir seluruh RT ya yang ada di Kota Jambi. Catatan kami itu ada 105 titik pengantaran. 105 titik ya, Pak. 105 titik pengantaran dan kita sudah memberikan air secara gratis kepada masyarakat sebanyak 450.000 liter. Wow. Ya, itu bisa dikatakan sekitar 100 lebih mobil tangki yang sudah dikirimkan kepada masyarakat. Ya, mudah-mudahan ini cukup membantu dan kami sampai sekarang masih terus menerima permintaan-permintaan. Kalau memang dibutuhkan, operasi kemarau ini akan terus berlanjut sampai dengan berakhirnya musim kemarau. Saya sudah menandatangani surat tugas tambahan ya untuk memperpanjang durasi dari tim operasi kemarau ini sampai dengan akhir Oktober. Jika keadaan nanti tidak memungkinkan untuk menghentikan operasi ini, maka akan kami lanjutkan lagi di bulan November. Ya, mudah-mudahan sih tetap akan ada turun hujan ya. Amin. Kalau turun hujan seperti minggu lalu itu rasa-rasanya kita agak terbantu. Bisa dikatakan setelah itu besoknya pengiriman 0. Oh, 0 Pak ya, hujan. No. Tapi hujannya cuma sekali. Selanjutnya panas lagi, akhirnya permintaan lagi gitu loh. Tapi kita tetap layani. Satu hari itu biasa permintaan masyarakat berapa banyak Pak? Kalau 3 minggu sudah 105. Kira-kira mungkin hampir 7-8 tangki lah per hari. 7-8 tangki per hari. Iya. Paling banyak itu wilayah mana Pak? Wilayah yang di Palmerah ya, Palmerah. Kemudian yang di sekitar kantor pusat PDAM di Broni. Di Broni itu ada Legok dan sekitarnya itu juga. Kenapa di situ banyak Pak? Nah, justru yang di sana itu bukan pelanggan, ya, tapi mereka membutuhkan, ya tetap kita layani. Baik, karena banyak bukan pelanggan karena sumurnya udah kering, Pak, musim kemarau ini. Mereka tidak punya alternatif dan ya memang sangat membutuhkan. Iya. Kalau untuk agar distribusinya adil dan merata tuh bagaimana sih Pak strateginya Pak? Merata. Kalau untuk operasi kemarau ini kita sifatnya menunggu permintaan. Tapi kalau seandainya ada wilayah yang belum teraliri karena keterbatasan distribusi dan produksi kita, maka kita akan otomatis 1 kali 24 jam kita kirimkan mobil tangki. Ini untuk pelanggan, ya, pelanggan yang airnya tidak mengalir. Nah, jadi itu sementara ini yang bisa kita lakukan. Kalau untuk pengaliran dari air PDAM-nya itu ke pelanggan bagaimana? Biar adil, kan ada daerah yang tadi Bapak bilang operasionalnya hanya berapa jam dibanding daerah lain, itu apakah dilakukan merata juga Pak?
Iya, jadi pemerataan itu dengan mengatur valve distribusi ya. Kalau di wilayah Broni, Tolnepura itu relatif 24 jam ya. Tapi kan kalau malam hari pemakaiannya berkurang, kan nggak mungkin orang nyalain air sepanjang hari. Iya, Pak. Nah, jadi pengaliran untuk Broni dan Tolnepura kita kurangi untuk kita alihkan ke wilayah-wilayah yang jam pengalirannya masih kurang. Kira-kira seperti itu. Kalau untuk strategi jangka panjangnya untuk mengatasi musim kemarau seperti ini apa sih, Pak? Ya tentunya Tirtamayang tidak bisa berdiri sendiri ya untuk mengatasi ini, karena Tirtamayang itu kan perannya sebagai operator atau yang memanfaatkan air baku untuk diolah dan kemudian didistribusikan kepada pelanggan. Kami bukan yang punya kewenangan untuk melindungi sumber air baku itu, Sungai Batanghari. Banyak pihak yang tanggung jawabnya di situ, kewenangannya ada di situ. Ada Balai Wilayah Sungai, ada pemerintah provinsi, ya, Dinas Lingkungan Hidup dan sebagainya, termasuk pemerintah pusat. Ya, jadi semua pihak ini harus bekerja sama memastikan bahwa Sungai Batanghari ini bisa terlindungi sebagai sumber kehidupan bagi masyarakat Kota Jambi. Baik. Tirtamayang itu tidak akan bisa ada, tidak bisa berlanjut seandainya tidak ada Sungai Batanghari. Kecuali kita punya alternatif lain. Saat ini kan belum nyatanya ada. Kita tidak punya alternatif lain, hanya the only one. Ya, Sungai Batanghari. The one and only. Sungai Batanghari. Sungai Batanghari. Baik, kita lanjutkan perbincangan kita Pak Yos saja berikut, dan saudara tetaplah di Ruang Publik. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Ruang Publik dan kita sudah bersambung bersama Pak Farizal. Pak Farizal, apa kabar? Selamat sore Bapak. Selamat sore Pak Farizal. Ya baik. Sepertinya belum tersambung bersama Pak Farizal. Kita lanjutkan bersama Pak Dwi ya Pak ya. Tadi Bapak juga berbicara terkait kolaborasi dengan antar sektor. Itu boleh dilanjutkan Pak, silakan Pak. Ya, intinya Tirtamayang itu bukanlah satu-satunya institusi yang punya kewenangan ya untuk memelihara Sungai Batanghari. Tapi kami tentunya tetap memainkan peranan sebatas apa yang menjadi tupoksi. Ya, jadi saya sampaikan tadi bahwa sungai itu kewenangannya ada pada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten dan kota. Sungai Batanghari itu kan adalah sungai terpanjang di Sumatera yang melintasi hampir semua kabupaten kota di Provinsi Jambi. Bahkan dia hulunya itu kan di Sumatera Barat ya, mengalir sampai dengan ke Selat Berhala, di Muara Sabak ya. Kemudian karena itulah kewenangan untuk menjaga kualitas, kuantitas dan kontinuitas air dari Sungai Batanghari itu adalah tanggung jawab banyak pihak, ya, termasuk juga organisasi-organisasi kemasyarakatan, pecinta lingkungan, ya, komunitas-komunitas yang mencintai sungai, ada kan di Jambi juga komunitasnya, untuk selalu memperhatikan keberlangsungan Sungai Batanghari ini. Ya, tentunya bukan hanya airnya, juga segala macam kebutuhan sehingga sungai ini tetap eksis. Ya, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Ya, pemanfaatannya kan bukan hanya untuk air minum, tapi memang air minum itu adalah berdasarkan undang-undang diprioritaskan. Itu yang harus menjadi utama, bukan yang lain, bukan industri. Jadi ketika ada gangguan air baku yang disebabkan oleh kegiatan-kegiatan lain, maka itu bisa dihentikan.
Ya, karena prioritasnya adalah air minum. Air minum, gitu ya. Pak ya. Baik. Nah, kita coba untuk menyapa Pak Farizal lagi. Selamat sore, Pak Farizal. Selamat sore, Bapak. Halo ya. Iya, sore. Apa kabarnya, Bapak? Dengar suara saya, Bu? Dengar, Bapak. Iya. Gimana, Bu? Baik, terima kasih atas waktunya, Pak ya. Baik, Pak Farizal, bagaimana kondisi ketersediaan pangan di Kabupaten Batanghari dan dampak dari kemarau terhadap ketersediaan pangan di Batanghari, Bapak? Iya, siap. Ya, kita di Batanghari memang kendala saat ini adalah cuaca yang dampak El Nino. Iya, Pak. Kami dari Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kabupaten Batanghari, atas visi dan misi Bupati Batanghari, salah satunya itu adalah petani cerdas. Petani cerdas ini salah satunya adalah penyediaan bibit berkualitas, kemudian pendampingan para petani, kemudian produktivitas dan pemanfaatan lahan tidur. Perlu juga saya jelaskan di sini, Bu, bahwa dari awal Agustus hingga saat ini di 3 Oktober 2023, bahwa beberapa kegiatan yang kita lakukan bersama Bapak Bupati Batanghari, yaitu kegiatan panen raya, Bu, di beberapa tempat yang alhamdulillah sekalipun cuacanya kurang bersahabat, artinya musim kemarau yang berkepanjangan, itu rata-rata pendapatan petani padi, terutama padi sawah, itu 6,5 ton per hektar, Bu. Terima kasih. Itu meningkat atau menurun, Pak? Ada penurunan sedikit, Bu, dengan pengaruh yang cuaca ekstrim ini, Bu. Baik, Pak. Lalu bagaimana untuk distribusi bahan pokok seperti beras itu pada masyarakat, Pak, di musim kemarau saat ini? Wah, begini, Bu. Kita untuk distribusi, itu kita ada namanya kios pangan, Bu. Kios pangan, karena kalau padi yang dari hasil panen, itu umumnya dimanfaatkan oleh petani sendiri, yang lebih banyak dikonsumsi oleh mereka, Bu. Oleh petani. Karena di Batanghari ini, Bu, petani turun ke sawah itu masih dengan kebiasaan, Bu, atau namanya budaya turun ke sawah, Bu. Kalau untuk distribusi pangan, terutama beras, itu kita selama ini adalah kerjasama dengan Badan Urusan Logistik Jambi, Bu. Itu kita di Batanghari ada namanya kios pangan, Bu, yang sampai saat ini kios pangan kita masih berjalan, Bu. Baik, lalu langkah apa saja sih, Pak, yang sudah diambil untuk di sektor pertanian dan perikanan, Pak? Iya, Bu, ya. Gimana, Bu? Gimana, Bu? Langkah apa saja sudah diambil Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan untuk menghadapi musim kemarau ini di bidang di sektor pertanian dan perikanan, Pak? Gini, Bu, langkah-langkah yang kita lakukan, Bu, yang pertama adalah pemanfaatan embung, Bu. Embung ini semacam cadangan air. Kita di Batanghari itu ada 11 embung, Bu. Ada 11 embung, Bu. 11 embung itu kita manfaatkan untuk menjadi pasokan air untuk menghadapi cuaca yang ekstrim atau yang menjadi kendala petani. Kemudian, itu yang pertama. Yang kedua, baru-baru ini kan kita ada bantuan pompa air, Bu. Baik untuk padi sawah, padi ladang, maupun tanaman hortikultura. Ini untuk di sektor pertaniannya, Bu. Kemudian sektor perikanan. Sektor perikanan, Ibu, kita di Kabupaten Batanghari kita punya 2 kampung perikanan budidaya, Bu, yaitu di Desa Luburuso dengan Desa Aro. Luburuso itu Kecamatan Pemayung, kemudian Aro itu adalah Kecamatan Muara Bulian. Alhamdulillah, Bu, dampak dari kekeringan ini tidak begitu signifikan pengaruh produksi ikan, terutama yang di perikanan darat, Bu, yang di Desa Aro, yang di Desa Luburuso, Kecamatan Pemayung. Tapi yang berdampak itu adalah
di Desa Aro, Kecamatan Morubulian, karena itu adalah kolam jaring apung. Pengaruh dengan debit atau kekeringan dari Sungai Batanghari ini, produktivitas perikanan ini agak menurun, Bu, untuk sepanjang tahun ini, terutama di bulan Juni, Juli, dan Agustus ini, Bu. Apa langkah-langkah yang kita ambil? Ini adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk berusaha atau melaksanakan upaya budidaya ikan itu di bioflok, Bu. Alhamdulillah untuk tahun anggaran 2023 ini Pak Bupati Batanghari itu membantu sebanyak 53 unit bioflok di Desa Aro, dan di APBD perubahan ini kita tambah 30 unit lagi. Terima kasih, Bu. Baik, lalu apakah ada diversifikasi di sektor pertanian dan perikanan tersebut, Pak, untuk mengantisipasi perubahan cuaca ataupun musim kemarau panjang seperti saat ini, Pak? Antisipasi kita, Bu, antisipasi kita itu kita ada kegiatan yang sekarang itu adalah pembangunan long street, Bu, tali air, kemudian juga pembangunan embung, Bu, yang sedang berjalan itu di beberapa sebaran kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Batanghari. Itu adalah bantuan dari APBD Kabupaten Batanghari yang kegiatannya berupa kegiatan swakelola yang dikelola oleh kelompok tani, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, Pak Rizal. Saya mau ke Pak Dwike lagi nih, Pak Dwike. Saya tertarik mengetahui bagaimana sih progres dari PMDM Perumda Tirta Mayang ini, Pak? Mengenai perkembangan perusahaan ya pada saat ini, kita fokus untuk tentunya memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Jambi untuk pelayanan air bersih. Jadi kami terus menambah jaringan distribusi ke wilayah-wilayah yang sekarang sedang menjadi konsentrasi pembangunan permukiman, ya, perumahan-perumahan. Kalau di Kota Jambi ini di kecamatan, khususnya di Kecamatan Alam Barajo, ya, banyak sekali sekarang berdiri perumahan-perumahan baru dan tentunya membutuhkan pelayanan air minum melalui perpipaan. Kami akan fokus ya dalam beberapa tahun ke depan ini untuk menjangkau wilayah-wilayah tersebut, karena sekarang ini pipa kita kan masih terbatas ya untuk wilayah tersebut. Namun insya Allah dengan perencanaan yang sudah kita buat dan juga penambahan kapasitas produksi, jadi bukan hanya membangun jaringan perpipaan tapi juga menambah kemampuan kita untuk menyuplai air kepada pelanggan seiring dengan bertambahnya jumlah pelanggan. Ditargetkan nanti 2024-2025 sudah banyak yang bisa kita layani di wilayah Kecamatan Alam Barajo. Dan pada saat ini saya sampaikan tadi sedang mengejar progres ya pencapaian target 100.000 sambungan pelanggan. Ya, saat ini sudah 99.200. Ada promo yang kami tawarkan kepada calon pelanggan. Ya, kalau mau jadi pelanggan Tirta Mayang, maka sebetulnya sejak beberapa bulan yang lalu kita selalu lakukan promo untuk biaya sambung baru itu. Biasanya calon pelanggan itu harus membayar 1.100.000 rupiah. Kalau promo jadi berapa, Pak? Nah, jadi promo yang besar-besaran sekarang ini sampai nanti akhir tahun nih sebesar 30%. 30%. Ya, cukup membayar 770.000 rupiah. Lumayan diskon ya, Pak ya promonya. Ini untuk calon pelanggan yang di depan rumahnya itu sudah ada pipa tersier. Ya, jadi nanti kalau umpamanya belum ada, tentunya harus kita pasang dulu pipa tersiernya, dan itu akan ada tambahan biaya sekitar 600.000 rupiah per sambungan pelanggan. Tentunya dengan mempertimbangkan juga rasio ya, berapa pelanggan yang sudah siap untuk disambung, maka bisa bersama-sama nanti kita pasangkan pipa tersiernya. Ya, jadi promo ini harus segera dimanfaatkan ya, karena 2024 kemungkinan tidak kita promo lagi. Sampai tahun ini aja, Pak ya? Iya, kita sudah 100.000 pelanggan dan kita mau mengoptimalkan
supply kepada 100.000 pelanggan ini. Nah, jadi ayo berlomba-lomba sekarang untuk menjadi pelanggan. Ya. Tapi tetap nanti 2024-2025 kita menerima pelanggan, tapi promonya udah nggak berlaku Pak ya? Insya Allah di tahun ini ya. Di tahun ini. Di tahun kita optimalkan. Ya, jadi masyarakat yang kalaupun belum ada promo nanti di tahun depan mungkin tidak sebesar sekarang gitu ya. Nah, karena sekarang ini kan lagi ngejar target, kejar setoran. Itu. Jadi pengembangan pelayanan adalah fokus utama kami, karena tujuan dari pemerintah Kota Jambi apa? Yaitu 100% ya penduduk Kota Jambi itu terlayani dengan akses sumber air minum yang aman dan layak. Ya, tujuan dari Sustainable Development Goals pemerintah Indonesia maupun pemerintah negara-negara di seluruh dunia adalah mencapai air minum aman, akses air minum aman untuk seluruh penduduk bumi pada tahun 2030. Kita adalah bagian dari tujuan pencapaian SDGs itu ya. Nah, jadi itulah fokus kami dan banyak kemudahan-kemudahan yang kami berikan kepada calon pelanggan. Baik Pak Dwiki dan Pak Farizal, kita sambung perbincangan kita usai jeda berikut, dan saudara tetaplah di Ruang Publik. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Ruang Publik masih dengan tema kita dampak musim kemarau. Dan saudara, di segmen kali ini kami mengajak Anda untuk berpartisipasi secara aktif melalui layanan interaktif di 0741 66385 atau di nomor telepon 0811 743 3133 seperti yang tertera di layar kaca Anda. Nah, saya mau ke Pak Farizal lagi nih. Pak Farizal, bagaimana kondisi stok pangan di Kabupaten Batanghari? Apakah aman? Terutama kita mau menghadapi Natal dan Tahun Baru nih Pak. Bagaimana Pak? Terima kasih Bu. Untuk stok pangan, kita di Batanghari untuk menghadapi Natal dan Tahun Baru ini aman Bu. Karena kita saat ini, itu rata-rata masyarakat kita di Batanghari itu sedang panen padi sawah Bu. Sedang panen padi sawah. Dan alhamdulillah dengan iklim yang seperti saat ini, kemudian kemarau yang berkepanjangan ini, rata-rata petani sawah kita tetap panen. Tapi yang hasilnya ya belum dikatakan semaksimal mungkin, belum maksimal betul. Tapi alhamdulillah beberapa kali panen padi yang dihadiri bersama Pak Bupati Batanghari, Bapak Muhammad Fadil Harith, itu tadi sudah saya katakan bahwa saya contohkan seperti di Desa Teluk Lebah. Itu kemarin kita dapat 6 ton per hektar. Kemudian di Desa Matang 57, itu kita dapat 6,6 ton per hektar. Kemudian di Desa Pasar Terusan, itu kita dapat 6,8 ton per hektar. Artinya, dengan situasi musim panjang yang berkepanjangan ini, musim kemarau yang berkepanjangan ini, alhamdulillah masyarakat atau petani kita tetap bisa panen dengan baik. Baik. Kalau untuk rata-rata konsumsi beras misalnya Pak di Kabupaten Batanghari itu, masyarakat rata-ratanya berapa Pak konsumsinya Pak? Konsumsi apa maksudnya? Beras Pak, bahan pangan beras. Oh beras, beras ini Bu, saya sampaikan juga bahwa luas lahan tanam kita tahun ini itu 5.517 hektar. Itu untuk luas tanam kita. Kemudian dari luas tanam yang jumlahnya sekian itu, kita bisa menghasilkan produktivitas padi itu sekitar 52 ton lebih. Artinya cadangan pangan beras hasil panen padi kita ini masih aman Bu, untuk stoknya 6 bulan ke depan, karena petani kita ini Ibu di Batanghari ini Bu, itu umumnya dia konsumsi sendiri Bu, kecuali penangkar ya. Kalau penangkar dia lebih ke penyediaan bibit, itu pun bibit yang ada di Kabupaten Batanghari umumnya bibit lokal Bu. Terima kasih. Baik, kalau untuk harga Pak, apakah ada kenaikan harga yang signifikan Pak? Tadi pagi kita rakor inflasi,
bersama Pak Asisten 2 Sekda bahwa inflasi kita masih minus 1,9 tuh untuk Batanghari. Artinya tidak ada kenaikan harga yang signifikan, dan juga sampai saat ini kita juga tidak ada kenaikan gejolak atas kenaikan harga beras yang tidak terlalu tinggi, Bu, untuk di Kabupaten Batanghari. Maka tadi sudah saya sampaikan ke Ibu dari awal bahwa Batanghari ini kios pangannya itu sudah ada dari Juli, Bu, hingga saat ini. Nah, kios pangan ini artinya kita bekerja sama dengan Bulog. Jumlah yang sudah kita salurkan itu 2.522 kilo 860 kilo, Bu. Artinya sekitar 25 ton ya. Iya. Iya, artinya 2.522 ton beras yang kita taruh di kios pangan, dan itu habis, Bu. Kios pangan itu adalah kita menjual beras yang harganya standar Bulog, Bu. Artinya harga yang selisih harganya beda dengan harga pasaran. Ini sangat membantu sekali, Bu. Kios pangan kita ini ada beras SPHP, kemudian beras kita premium, kemudian beras Draufadi, kemudian beras medium Sulipa, kemudian minyak Pipko, kemudian gula manis kita, Bu. Ini yang kita kerjasamakan dengan Bulog untuk masyarakat kita, biar dia tahu bahwa di kios pangan ini adalah termasuk pengendalian harga pasar. Berarti juga ada subsidi ya Pak dari pemerintah untuk harga-harga bahan pokok tersebut, Pak? Iya, pasti, Bu. Ini pasti subsidi. Iya, Pak. Baik. Nah, saya mau ke Pak Dwiki lagi nih, Pak. Apa sih himbauan bagi masyarakat terutama di musim kemarau ini untuk mengantisipasi kekeringan, Pak? Sudah pasti ya, masyarakat harus lebih berhemat dalam menggunakan air, lebih bijak ya. Jangan dihambur-hamburkan untuk keperluan yang tidak betul-betul penting ya. Untuk siram tanaman mungkin bisa dikurangi menggunakan air bersih ya, lebih utamakan untuk menyimpan air. Jadi pada pelanggan Tirta Mayang kami imbau untuk menampung air ya, selalu siaga punya tempat penampungan di rumah. Jadi kalau sewaktu-waktu ada kejadian penghentian pengaliran atau kendala, maka mereka sudah punya cadangan air di rumah gitu ya. Dan juga kepada masyarakat yang saat ini belum menjadi pelanggan Tirta Mayang, kami imbau untuk segera mendaftar. Memang pada saat musim kemarau dirasakan kebutuhannya tinggi. Kami kewalahan juga menerima permintaan dari masyarakat yang ingin segera gitu menjadi pelanggan. Daftar hari ini, bayar hari ini, maunya hari ini juga dipasang gitu ya. Ya karena memang sudah nggak ada air mungkin ya. Yeah. Kita maklum. Mungkin kemarau tahun ini menjadi hikmah ya, supaya kita tuh harus bersiap ya dengan keadaan-keadaan seperti ini. Jadi ada baiknya memang masyarakat itu menjadi pelanggan Tirta Mayang, sehingga kita juga bisa mencapai cakupan pelayanan untuk Kota Jambi itu 100%. Penggunaan air tanah itu kan semakin dibatasi ya. Selagi Tirta Mayang itu bisa menyuplai kepada pelanggan di wilayah tertentu, maka sebaiknya memang masyarakat segeralah menjadi pelanggan. Baik. Itu yang bisa kami sampaikan. Tadi kan Bapak menyinggung ada masyarakat nih yang maunya hari itu juga dipasang. Biasanya itu memakan waktu berapa lama sih Pak untuk pemasangan? Kalau SOP-nya begini, kita menerima pendaftaran ya untuk sambung baru. Maksimal 3 hari kerja sudah harus ada survei dari petugas kami. Ya, maksimal 3 hari kerja. Setelah survei itu maksimal 5 hari kerja sudah harus dipasang kalau kondisinya dari hasil survei tersebut dinyatakan layak untuk segera dipasang. Ya, jadi 3 hari plus 5 hari itu maksimal ya. Bisa lebih cepat sih. Dan seandainya ada keterlambatan, kami persilakan untuk menyampaikan kepada kami melalui nomor pengaduan 0821 2121 9692. Ya, jadi ini adalah nomor pengaduan yang
harus selalu diakses baik oleh masyarakat maupun pelanggan, karena jangan sampai masyarakat atau pelanggan ini lebih suka mengadu ke media sosial, ke akun mainstream ya, admin-admin menyampaikan keluhan, wah Tirta Mayang begini. Karena pengaduan tersebut akan semakin sulit kami tindak lanjuti. Alangkah baiknya langsung kepada kami. Langsung ya. ke Tirta Mayang, Pak ya. Saya pastikan petugas-petugas kami harus bisa merespon secepatnya, gitu ya. Kalau tidak juga ya silakan hubungi saya. Saya akan tegur langsung ya petugas-petugas kami. Dan sekarang ini kami sudah punya aplikasi. Ya, aplikasi namanya Simayang. Simayang. Ya, itu bisa di-download di Play Store. Ya, kalau untuk App Store memang belum bisa untuk pengguna iPhone. Jadi ini masih khusus untuk pengguna Android. Silakan di-download Simayang. Simayang untuk sistem pengaduan juga, Pak ya? Untuk pelayanan pelanggan. Pelayanan pelanggan. Jadi pelanggan itu maupun masyarakat bisa mendaftar sambung baru, bisa akses tagihan, berapa nih saya bayar bulan ini, gitu kan? Dan juga mendapatkan konten-konten edukasi, menyampaikan keluhan, pengaduan, melaporkan misalnya ada pipa bocor atau meter saya rusak dan sebagainya. Ada juga informasi-informasi berita, kalau misalnya ada penghentian pengaliran, ada kebocoran, dia bisa tahu gitu ya. Dari situ Pak dari ya, jadi aplikasi ini terintegrasi di satu aplikasi, masyarakat cukup download Simayang aja Pak ya, unduh Simayang, jadi udah dapat informasi semuanya, nggak perlu lagi mau ke satu tempat ini untuk cek informasi berapa biaya, ke sini untuk sambungan Pak ya. Betul. Baik. Tapi kami sekarang sudah mengupayakan juga ada fitur untuk melakukan pembayaran rekening. Jadi tagihan itu bisa dibayarkan juga di aplikasi ini. Tapi ini sedang diproses, jadi belum bisa dimanfaatkan ya. Kita upayakan secepatnya seperti PLN Mobile ya. Di PLN Mobile kita bisa membayar juga langsung gitu. Baik, ya baik. Pak Dwiki dan Pak Farizal, kita sambung perbincangan kita sejenak berikut dan saudara tetaplah di Ruang Publik. Terima kasih saudara Anda masih menyaksikan Ruang Publik, masih dengan tema kita dampak musim kemarau, dan tidak terasa kita sudah berada di segmen terakhir yang artinya kita akan mendengarkan pernyataan penutup atau closing statement dari dua orang narasumber kita. Boleh dari Pak Dwiki dulu, silakan Pak Dwiki. Baik, jadi kami mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Jambi dan juga sebagian dari masyarakat Kabupaten Muaro Jambi yang beratasan dengan Kota Jambi di Desa Talang Belido. Itu sudah menjadi pelanggan kami juga. Untuk bersikap bijak ya dalam menggunakan air pada musim kemarau ini. Kemudian siapkan penampungan air di rumah, begitu air mengalir segera ditampung sehingga kebutuhan untuk waktu-waktu tertentu bisa terpenuhi tanpa harus menunggu pengaliran yang saat ini belum bisa 24 jam. Kemudian jangan lupa bahwa ada promo sambung baru ya. Segeralah bagi masyarakat yang belum mendaftar menjadi pelanggan, dapat menjadi pelanggan Tirta Mayang. Dan terakhir, untuk mendownload aplikasi Simayang dari Play Store, Simayang ya, kemudian bisa memanfaatkan fitur-fitur yang ada di situ untuk kemudahan segala macam pelayanan bagi pelanggan maupun masyarakat ya, yang berkepentingan dengan Tirta Mayang. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dwiki atas waktunya sudah hadir berbincang bersama saya di studio TVRI hari ini. Dan selanjutnya silakan Pak Farizal untuk pernyataan penutup atau closing statement-nya, Pak Farizal. Oh ya, makasih. Kami dari Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Batanghari mengimbau kepada masyarakat Batanghari untuk memanfaatkan potensi pangan lokal, itu yang pertama. Yang kedua, memanfaatkan lahan padi sawah, padi ladang, dan lahan-lahan pekarangan untuk menjaga stabilitas pangan kita. Kemudian, Kabupaten Batanghari ini salah satu kabupaten di Provinsi Jambi yang termasuk kawasan sentra produksi pangan.
produksi pangan itu bukan hanya sekedar subsektor pertanian, tapi juga subsektor perikanan, kemudian subsektor perkebunan, dan yang terakhir bahwa kami diberikan amanah oleh Bupati Batanghari untuk melaksanakan visi petani cerdas, yang mana kami juga kerjasama dengan stakeholder yang lain seperti TNI dalam hal optimalisasi lahan yang tahun ini ada 70 hektar, itu tersebar di 3 desa dalam wilayah 2 kecamatan. Kemudian untuk selanjutnya kami minta petani Batanghari semangat untuk bertani, semangat untuk berkebun, karena itu adalah menjadi budaya orang Batanghari. Turun ke sawah, turun ke ladang, itu adalah dalam menjaga pangan mandiri, pangan keluarga, dan pangan masyarakat. Saya rasa hanya itu, Bu, dan terima kasih atas perkenannya TVRI Jambi dalam dialog publik sore ini. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Farizal atas waktunya sudah berbincang bersama kita dalam Ruang Publik. Dan saudara, demikianlah Ruang Publik kali ini. Semoga musim kemarau cepat berakhir. Dan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Karen Utari bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.